Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Allah. Kalau kami kembali Tuhan boleh datang kepadamu, ini adalah kasih karunia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa seperti Engkau. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, persiapkan kami Bapa, hati, pikiran kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya kemampuan yang daripadamu, kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi, boleh menaungi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu, lalu berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Puji Tuhan saudara. Firman Tuhan saya ambil di dalam ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita melalui suatu perumpamaan, yaitu tentang keadaan yang terjadi pada saat kedatangannya yang kedua kali. 10 gadis ini adalah gambaran dari orang-orang yang percaya, yaitu saudara dan saya, yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada 10 gadis, 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh ini membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara, taulah dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya,
kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu kita siap atau tidak. Minyak adalah kuasa dari kekuatan Allah, yaitu Roh Kudus yang ada menyertai di dalam kehidupan kita. Sedangkan pelita adalah firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 119 ayat 115 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, tidak cukup bagi kita untuk kita hanya mengerti, menerima, atau kita membagikan firman Allah. Tapi kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita supaya kita tetap terpelihara oleh kasih Allah. Kuat kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita, yang akan menolong kita supaya kita tetap kuat, setia, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan gadis-gadis yang bodoh ini adalah seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, sehingga ketika turun hujan dan banjir datang, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ini adalah gambaran orang yang mendengarkan perkataan firman Tuhan, menaruh dalam hatinya dan melakukan di dalam kehidupannya. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita tidak selalu mudah. Ada suka, ada duka, datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Tapi kalau ada Allah menyertai kita, siapakah lawan kita? Saudara, itu sebabnya jangan kita menjadi takut. Sebab Allah lah yang telah menebus engkau, firman Tuhan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Tuhan Yesus yang kita sembah tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Percayalah kepada Allah saja, bahwa Allah sanggup, Allah berkuasa untuk menolong dan menyelamatkan kita sampai pada akhirnya, sampai selama-lamanya. Sehingga entah kita tertidur, entah kita berjaga-jaga, pada hari kedatangannya kita tetap didapati selamat. Kita diselamatkan oleh Allah. Seperti yang diceritakan di dalam perumpamaan. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Dan gadis-gadis itu pun semuanya membereskan pelita mereka. Ketika gadis-gadis bodoh melihat pelitanya hampir padam, berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Jadi saudara, ini merupakan ketegasan untuk kita tidak kompromi dengan dunia ini. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ketika gadis-gadis yang bodoh itu pergi
membeli minyak, datanglah mempelai itu, dan mereka semua yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan Allah ke perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ini menunjukkan orang yang tidak siap sedia, mereka akan tertinggal. Kalau kita membiarkan diri kita terlena, maka kita akan tertinggal. Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup untuk membela kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Dialah Allah pembela kita. Dia yang berjanji bahwa Dia akan menyertai, menolong, memelihara kita. Maka ketika kita percaya sepenuhnya kepada Allah, janjinya akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Wahyu pasal yang ke-22. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara, kita bukanlah orang-orang yang kalah dan yang tertinggal. Asalkan kita mau tetap percaya dan kita tetap memandang kepada Allah, satu-satunya yang kita percaya, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sanggup untuk menolong kita. Dia yang sanggup untuk membela kita. Saudara, di dalam dunia ini tidak ada orang yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Tidak ada orang yang sanggup untuk membela kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup untuk membela kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Dialah Allah pembela kita. Dia yang berjanji bahwa Dia akan menyertai, menolong, memelihara kita. Maka ketika kita percaya sepenuhnya kepada Allah, janjinya akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Dunia boleh berlalu, bumi dan seisinya boleh lenyap, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi saudara, percayalah akan janji Allah. Biarlah kita menjadi orang-orang yang siap sedia. Kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kita siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan. Kita mempercayakan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Karena ada saatnya kita berada di dalam titik lemah kita, sehingga kita tertidur. Tetapi kalau kita tetap percaya kepada Allah, kalau kita tetap memandang kepada Tuhan, kalau kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Allah, maka baik kita tertidur, baik kita berjaga-jaga, kita akan diselamatkan oleh Allah. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang patut kita percayai, untuk kita tidak takut, untuk kita tidak khawatir dengan kehidupan ini. Saudara, kedatangan Tuhan bukanlah hal yang mengerikan bagi orang-orang yang percaya, tetapi biarlah kita tetap terus
berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Kita boleh berdoa, membaca firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan sehingga kita siap sedia ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Karena kedatangan Tuhan benar-benar akan terjadi. Percayalah bahwa Tuhan akan tetap menjaga, memelihara, menolong, membela kita sehingga kita masuk di dalam sorganya yang kekal. Kita masuk di dalam kerajaan sorga. Jadi saudara, percayalah bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tuhan Allah yang punya langit dan bumi, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang sanggup untuk menolong saudara dan saya. Percayakanlah hidupmu hanya kepada Allah, maka Ia akan memelihara kamu. Amin. Puji Tuhan. Berbahagia setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bapa, ini kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan dan penghidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Ini kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi Tuhan gadis-gadis yang bijaksana, yang sudah menjadi siap sedia ketika Engkau datang kembali kali yang kedua Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa mempercayai Engkau saja dalam hidup ini Tuhan. Bahwa Engkau sanggup, Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus mampu melakukan segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percayakan hidup kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.